Oh, Bang BSI ternyata pakai di. Tapi jujur, akhir-akhir ini banyak bicara nih soal bank syariah. Oke, apa bedanya itu bank syariah sama bank konvensional? Iya nah, saya juga kupikir dulu itu bank syariah untuk orang Islam gitu. Tapi ternyata tidak tonji juga. Malah banyak sekali kulihat orang non-muslim tuh pakai juga layanan bank syariah karena mungkin sistemnya gitu adil dan transparan. Loh, berarti Bang Syariah ini bukan cuma sekedar nama, di. Kira saya ini Bang Syariah supaya kayak kelihatan Islami saja. Enggak, Wi. Kalau begitu dibahas Pak sama-sama terus supaya sama-sama kita mengerti. Deh, setuju saya. Tapi santai-santai gitu bahas gitu. Di sana mau pengen itu teh. Supaya bisa lebih enak ngobrol. Boleh. Jadi begini, sejarah bank syariah itu dulu muncul pada tahun 1960-an dan di Mesir. Jadi waktu itu banyak masyarakat yang ingin sistem keuangan itu bebas dari riba. Nah, muncul ini konsepnya bank syariah yang berdasarkan dengan prinsip Islam. Oh, berarti Bang Syariah itu muncul karena adanya masalah riba, di. Yap, betul sekali. Di Indonesia itu pertama kali muncul bank syariah pada tahun 1991. Nah, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, itu bank syariah yang pertama di Indonesia. Ketambahin dulu sedikit kawan. Jadi awalnya itu Bank Muamalat itu lahir karena kerjasama antara MUI, pengusaha muda, sama pemerintah. Awalnya itu masih kecil tapi sekarang sudah berkembang pesat. Apalagi sekarang banyak bank konvensional yang sudah punya unit syariah. Kayak BRI Syariah, BNI Syariah, sama Mandiri Syariah digabung jadi satu, jadi Bank Syariah Indonesia. Begitu kan? Kerennya juga, di. Kayak dari kecil sampainya raksasa. Kayak saya tuh dari SD sampai SMP tidak tumbuh-tumbuh tinggi ya. Begini-begini saja. Kalau kita tahu ini. Nah, kalau gitu mau paling nanya ini. Nah, jadi sebenarnya itu apa sih bedanya bank syariah sama bank konvensional? Kan kayak dua-duanya ini tuh sama-sama nabung, sama-sama ada juga pinjamannya. Kayak begitu. Jadi tuh perbedaan utamanya itu ada di konsep dasarnya. Kalau bank konvensional itu pakai sistem bunga. Jadi kalau misalnya pinjam uang harus dibalikkan sama bunganya juga. Begitu, berapapun itu hasil tahu. Nah, sedangkan bank syariah itu pakai prinsip kerjasama. Jadi transaksinya itu dilakukan melalui akad seperti mudarabah, murabah, sama ijarah. Artinya begini, kalau bank konvensional itu hubungan antara nasabah dengan bank itu kayak pemberi pinjaman dengan peminjam. Tapi kalau di syariah itu kayak mitra bisnis Jadi ada keadilan di situ. Berarti kayak partnership ini. Kayak untung bareng sama rugi bareng juga. Betul, makanya itu disebut keuangan berbasis keadilan. Dan yang paling penting tuh nggak ada unsur riba. Sekarang saya mau tanya, jadi apa bedanya antara sistem bunga sama bagi hasil? Soalnya kayak masih banyak orang bingung soal itu. Nah, itu jelaskan Pak. Jadi kalau bunga itu dari awal sudah ditetapkan. Misal, kalau Rido pinjam uang 10 juta di bank, terus bunganya 10%. Jadi tentu harus kena bayar Rido 11 juta. Biarpun usaha itu rugi atau bangkrut tetap harus bayar. Nah, sedangkan sistem bagi hasil di bank syariah itu tergantung hasilnya. Kalau misalkan usahanya untung besar banyak juga didapat. Tapi kalau kecil ya ditanggung sama-sama hasilnya. Jadi ada toh. Jadi kalau pakai sistem bunga tuh kayak beli ini tiket bioskop. Tapi meskipun filmnya ini jelek, harus kita tetap nonton sampainya habis ini film. Nah, bagus analoginya Wawi. Nah, sedangkan kalau bagi hasil itu, misal saya sama Wawi beli ayam goreng, terus nanti dibayar sesuai dengan berapa banyak yang dimakan, begitu. Iya, tapi yang kalau kita mah sedikit-sedikit bilang patuan, tapi ujung-ujungnya kok dia aja yang paling banyak makan. Saya tuh bantu coba biskan yang sepeda mau basir Jadi saya sedang yang jelaskan bagian produk-produknya bank syariah. Jadi bank syariah itu banyak produknya. Ada tabungan syariah yang pakai angkat wadiah dan mudharabah. Nah, ada juga deposito syariah, pembiayaan usaha mikro sampai pembiayaan rumah dan lain sebagainya.
Iya, dan ada juga yang disebut giro syariah, sama tabungan haji dan umrah, sama kartu pembiayaan syariah yang mirip kayak kartu kredit, tapi tanpa bunga jadi tetap halal. Jadi yang menariknya toh, Bank Syariah juga punya banyak sekali layanan sosial. Kayak misalnya pengelolaan zakat, ada infaknya, ada juga sedekahnya, ada juga wakafnya. Jadi kayaknya nggak cari untung gini juga bang. Tapi bantu juga itu masyarakat. Betul sekali. Jadi bank syariah itu bukan cuma tempat untuk menabung, tapi juga punya nilai sosial dengan nilai spiritual. Nah, makanya nabung di bank syariah itu kayak double combo. Kayak dapat manfaatnya juga di dunia, dapat manfaatnya di akhirat. Nah, dapat tagline baru, nabung tetap dapat pahala. Nah, sekarang toh bertanya balik nah. Jadi katanya toh banyak sekali tuh bank syariah. Tapi bagaimana caranya kita bilang banknya itu sehat atau enggak? Saya bagus tahu pertanyaan dari Rido. Jadi bank syariah ini juga dinilai kesehatannya sama kayak bank konvensional. Ada beberapa indikator kayak CAR. Nah itu untuk mengukur modal. Nah ada juga yang dibilang NPF. Itu untuk melihat pembiayaan yang bermasalah. Dan juga ada MTR. Nah itu untuk melihat keseimbangan antara dana masuk dengan dana keluar. Nah, selain itu, mereka juga dinilai dari aspek manajemen, profitabilitas, likuiditas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, dan yang uniknya itu dari bank syariah tuh, ini bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah secara langsung. Nah, jadi semua transaksi itu sesuai hukum Islam. Jadi gak bisa sembarangan ngaku-ngaku kayak syariah, tapi sistemnya masih kayak konvensional. Betul sekali. Jadi selain sehat secara finansial toh harus juga sehat secara spiritual. Kayak itu manusia kau. Badan sehat, hati juga harus sehat.